مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun awsikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Jamaah Jumat rahimahullah, pada hari yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah yaitu adalah dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan yang kita laksanakan di dunia, semoga kelak menjadi perisai yang melindungi kita dari api neraka di akhirat. Jamaah Jumat rahimahumullah, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa demi masa. Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tak bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda atau tua sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amal-amal soleh. Zarah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika disebut atom. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tak satupun perbuatan manusia meski sekecil atom lepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapat balasan. Demikian juga perbuatan jelek pasti akan mendapat balasan. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak, bahkan tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ayat di atas satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik, meskipun kebaikan itu adalah hal yang kecil. Karena sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan sepanjang kita berada di dunia dan menganggap remeh terhadap kebaikan, kendatipun itu kecil. Profesor Quraisy memaknai surat Al-Mujadalah ayat 7 dan 8 itu menyebutkan, kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihat dalam lembaran catatan amal perbuatan sahifah dan mendapat balasannya. Dan siapapun yang berbuat suatu kejahatan, walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim pada siapapun. Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur?" Beliau menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya."
Jamaah Jumat rahimakumullah, di samping kita harus terus berikhtiar untuk selalu menyibukkan diri dengan kebaikan. Juga perlu melatih diri untuk menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain, meskipun lagi-lagi itu hal kecil. Dengan menghargai dan menghormati, berarti pada saat yang sama kita sedang melakukan kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji yang layak untuk dibiasakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi kita di akhirat nanti. Barang siapa yang bakal berakhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bakal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat. Mereka akan menjadi gelandangan yang mondar-mandir kesana kemari meminta pertolongan. Maka sisa hidup ini marilah kita isi dengan amal soleh sekecil apapun. Kesalahan itu adalah kita selamat di dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa bihada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi aliyyil azim. Wa idza qila anfudu fanfudu ya fa'ila alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, yang memiliki arti bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Islam juga sangat menghormati orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila anfudu fanfudu yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu juga merupakan warisan para nabi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, bagi orang berilmu akan dimurahkan jalannya ke surga. Surga adalah idaman setiap muslim. Dan menuntut ilmu bisa jadi salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk meraihnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan yang menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan berbagai keutamaan tersebut, mari raih ilmu sebanyak-banyaknya. Selagi usia masih muda, mari manfaatkan dengan baik-baiknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.